Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Sarah Feviani Noreka dengan NPM 16118107 dari kelas 4 Logistik D atau Big Data D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Big Data kali ini. Jadi tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data dengan menjelaskan kembali tentang materi Big Data. Jadi yang pertama itu ada problem Big Data. Ada beberapa problem yang terjadi pada Big Data. Saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama itu ada data berasal dari berbagai sumber platform yang berbeda. Permasalahan ini tuh bisa terjadi karena ada banyaknya data yang disimpan dalam bentuk format yang berbeda-beda dari berbagai sumber. Hal itu akan memunculkan permasalahan pada proses pengambilan data dan analisis data. Jika hal tersebut terjadi, maka hasil dari analisa data akan tidak efektif karena kelengkapan yang kurang. Yang kedua ada menyusun atau menggolongkan data yang berkualitas. Adanya banyak data yang dihasilkan membuat karyawan menjadi sulit untuk menyusun data yang berkualitas. Dan pada akhirnya proses tersebut itu menjadi tidak efektif. Selain itu, karyawan menjadi sulit dan tidak mudah untuk menyusun data yang berkualitas secara manual karena mereka tidak akan mendapatkan data yang secara real time. Terus yang ketiga itu ada jumlah karyawan yang memiliki kemampuan menganalisis data tergolong sedikit atau kurang. Pada zaman sekarang ini, zaman yang semakin berkembang, semakin maju, semakin modern itu, tetapi tidak sedikit perusahaan itu yang tidak memiliki karyawan yang cukup untuk menganalisa data dengan baik. Bila hal tersebut terus terjadi tanpa solusi, maka akan mengakibatkan perusahaan yang sulit maju untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi dalam kompetisi bisnis. Karena bila hal tersebut masih dilakukan manual, itu akan menyulitkan karyawan dan juga akan membuat waktu yang dihabiskan akan menjadi sangat lama untuk menganalisa data karena data tersebut banyak jenisnya dan juga banyak tipenya gitu. Selanjutnya ada banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses analisis data yang efektif itu, maka dibutuhkannya biaya yang banyak untuk dikeluarkan. Karena untuk data yang dianalisa tidak sedikit dan juga bukan hanya satu jenis, melainkan banyak data dan berbagai jenis dan sumbernya. Selanjutnya ada masalah skalabilitas. Semakin berkembangnya bisnis perusahaan, maka semakin banyak juga jumlah data yang diproduksi dan data yang dihasilkan. Jadi untuk itu diperlukan platform yang lebih besar untuk menampung data yang besar itu juga. Karena kalau memakai platform yang kecil itu akan sulit untuk menampung semua datanya. Selanjutnya ada perbedaan antara analisis dan juga analitik. Analitik itu adalah metode penelitian yang pertama kali dilakukan untuk memperkirakan suatu masalah dari adanya proses perencanaan. Sedangkan analitik adalah metode yang diperlukan untuk mengumpulkan data dari analisis yang akan disajikan. Jadi dengan kata lain, analitik ini difokuskan kepada data dan informasi yang telah didapatkan. Kemudian data dan informasi tersebut akan dilanjutkan untuk dianalisis dengan pengetahuan yang akan menghasilkan sebuah keputusan. Selanjutnya ada perbedaan antara big data, big information, dan juga big knowledge. Nah, pertama itu ada big data. Big data itu adalah gabungan dari semua data yang kuantitasnya sangat besar dan kompleks sehingga akan sulit jika hanya diolah dengan software yang biasa. Jadi big data ini sekumpulan data yang sangat besar, yang banyak tipenya, banyak jenisnya, dan juga sumbernya, dan sulit untuk diolah dengan perangkat lunak yang biasa. Gitu. Terus umumnya juga big data ini memiliki 3 karakter yang biasa disebut dengan 3V, yaitu volume, ukuran data, velocity, kecepatan data, dan variety, berbagai tipe data. Terus, big information adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dengan cara merekam atau mengambil sebuah data dan adanya knowledge pada waktu tertentu. Selanjutnya ada big data. Big knowledge
Big knowledge adalah sekumpulan pengetahuan yang didapat oleh manusia dari berbagai hal, kemudian disimpan di dalam otak manusia. Dan menurut saya pribadi mengenai dari tiga hal ini sama-sama memiliki kepentingan dan fungsinya masing-masing yang dapat membantu dalam menganalisis data. Sehingga tiganya ini memiliki keutamaan yang sama dan fungsinya masing-masing karena saling berdampingan dan saling membantu satu sama lain. Dari big data sendiri, big information dan juga big knowledge. Jadi saling berhubungan. Selanjutnya ada variety. Variety data itu adalah berbagai tipe data. Nah, berbagai tipe data ini ada 3 jenis. Yang pertama itu data terstruktur. Data terstruktur data yang dapat disimpan di dalam database yang memiliki format baris dan juga kolom, relation key, dan dapat dengan mudah dipetakan menjadi RDBMS file. Contoh data terstruktur adalah datanya berelasi, memiliki relation key, dan memiliki tabel baris dan kolom, seperti data penjualan pada suatu perusahaan, data karyawan, ataupun gaji karyawan, dan lainnya. Yang kedua itu ada semi-terstruktur, itu data tekstual dengan struktural fleksibel yang dapat diurai. Data semi-terstruktur ini tidak bisa disimpan dalam database rasional, dan data semi-terstruktur ini mengandung format data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Contohnya itu data yang berbentuk file CSV dan juga JSON. Yang terakhir itu data tidak terstruktur. Data yang tidak mempunyai format yang jelas dan juga tidak terstruktur seperti yang lainnya. Jenis data ini hanya bisa didapatkan setelah menghasilkan nilai yang sudah diproses dan dianalisis. Contohnya foto, video, atau suara. Selanjutnya ada perbedaan dari data science dan business intelligence. Data science akan berfokus kepada pemodelan prediksi. Maksudnya itu tipe data yang dihasilkan pun berupa data terstruktur dan tidak struktur. Banyaknya jenis data yang berasal dari berbagai sumber dan juga memiliki dataset yang sangat besar. Business intelligence, data yang berfokus kepada pembuatan bentuk laporan standar dan juga bisa dashboard, query, dan detail kepada permintaan. Adapun tipe data yang dihasilkan itu berupa data struktur, memiliki sedikit jenis data yang berasal dari berbagai sumber, dan memiliki dataset yang tidak begitu besar. Selanjutnya ada perbedaan dari data science dan business engineer. Data science ini akan lebih fokus kepada hitungan matematika yang ada di dalam data. Jadi orang-orang akan mengambil data dan mengumpulkan data dalam jumlah besar. Kemudian data tersebut itu diolah bersamaan, akan mencari tahu sebuah insight baru yang akan berguna untuk kedepannya, untuk melakukan sebuah proses pengambilan keputusan. Sedangkan maaf ini salah PPT-nya, harusnya data engineer. Data engineer ini data yang akan lebih berfokus pada hubungan yang ada di dalam sistem. Jadi orang-orang yang ada di engineer ini akan mengembangkan sebuah platform untuk hasil data yang sudah diolah oleh data science. Selanjutnya ada karakteristik dari big data. Big data ini selain 3 V tadi ada yang lainnya, dan itu ada 10 V. Yang pertama itu ada volume. Volume adalah ukuran data. Jadi data yang dihasilkan ini berukuran sangat besar. Jumlah data yang dihasilkan pun dalam bentuk petabyte. Yang kedua adalah velocity. Velocity ini adalah kecepatan data. Kecepatan data ini dibuat atau di-generate atau ditangkap atau dialirkan pada hitungan sepersekian detik. Jadi itu sangat cepat ya. Selanjutnya ada variety. Variety itu yang tadi berbagai data. Jadi data yang masuk ke dalam berbagai format tersebut itu yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada data terstruktur, semi terstruktur, dan juga data tidak terstruktur. Yang keempat itu ada veracity. Veracity itu adalah kualitas data, di mana data yang sudah didapatkan atau dihasilkan ini
bisa dipercaya kebenarannya dan juga kualitasnya, sehingga bisa diakses dengan baik. Yang kelima itu ada value. Value ini adalah kepentingan dari data itu sendiri. Data yang memiliki nilai yang tergantung pada isi datanya dan analisis data, sehingga akan menghasilkan data dan informasi yang berguna. Yang ketujuh ada validity, itu adalah keaslian data. Jadi keaslian data yang ada di validity ini yang sudah diproses akan menghasilkan suatu data dan informasi yang baru. Selanjutnya ada variability, itu diferensiasi data. Data yang didapat berasal dari sumber yang berbeda-beda dan menyebabkannya adanya perilaku berkembang secara berubah-ubah. Jadi diferensiasi itu berbeda-beda. Selanjutnya ada 8 ini venue. Venue ini platform yang berbeda. Jadi semua data didapat berasal dari berbagai jenis data dan berbagai sumber melalui platform yang berbeda-beda. Terus yang ke-9 ada vocabulary, terminologi data. Jadi data ini terbentuk seperti model data dan menggambarkan struktur data. Yang terakhir ada vagueness, ketidakpastian keberadaan dalam suatu data. Ketidakpastiannya ini suatu kejelasan data antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada Hadoop HDFS. HDFS ini adalah file system yang menyimpan data secara terdistribusi di Hadoop. File HDFS ini mempunyai dua kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu membaca, read, dan menulis, write. HDFS ini memiliki sebuah culture yang terdiri dari name node, data node, dan sebuah slave atau master yang mengatur namespace dari sistem file dan juga dapat mengatur akses klien pada file. Biasanya satu per node ada di dalam cluster dan ada di node. Name node ini disimpan ke dalam data node. Dan ini adalah contoh dari HDFS, di mana itu ada data node-nya, dan yang di atas itu ada name node, yang di mana tadi name node ini akan disimpan ke dalam name node yang berpisah-pisah. Nah, terus dari dalam itu, data kemudian akan dipecah lagi menjadi beberapa blok yang itu yang oranye-oranye itu, terus disimpan di seluruh data node dan clusternya. Kemudian name node akan menjalankan perintah dari namespace. Contohnya itu seperti membuka file, menutup file, terus mengubah nama-nama file yang berada di dalamnya. Name node juga bisa menentukan bagaimana pemetaan blok pada pada data node. Dan data node ini memiliki tanggung jawab untuk melayani operasi read dan write dari pengguna. Data node juga dapat melakukan, membuat, dan menghasilkan replika blok berdasarkan perintah dan juga name node-nya. Selanjutnya ada MapReduce. MapReduce merupakan software yang dikembangkan oleh Google untuk melakukan pemrosesan data secara terdistribusi, terdiri dari fungsi map dan juga reduce. Map ini berfungsi untuk mendistribusikan sebuah tugas pemrosesan data antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, sedangkan reduce ini memiliki fungsi untuk mengurangi hasil data dalam waktu yang cepat. Jadi ini ada contohnya. Yang pertama itu, yang akan dilakukan MapReduce adalah dengan menginput data yang ada. Yang pertama itu input data tuh. Input datanya ada apple, orange, mango, grapes, plums. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis ya kan. Selanjutnya dari data input ini akan dibagi ke dalam beberapa jumlah blok data. Nah, blok data ini jadi per 3 baris atas, baris bawah jadi 2, di instance itu jadi 2. Terus pada disk pemetaan, mapper berfungsi yang terdiri dari beberapa kode yang akan berjalan di satu atau lebih split. Nah, selanjutnya hasil dari fase pemetaan ini, pemetaan data ini akan dikelompokkan untuk diproses lebih lanjut. Jadi
yang apple mango, orange mango di selanjutnya itu jadi apple ada 1, orange 1, dan mango 1. Setelah itu langkah selanjutnya data akan disortir berdasarkan kata yang sama masuk ke dalam fase reduce, di mana dalam fase tersebut data akan dikumpulkan sesuai nilai untuk kata yang sama. Nah, yang di baris keempat ini sudah disortir berdasarkan kata yang sama. Apel semua, grape semua, mango semua, orange semua, plum semua. Dan yang terakhir, output akan yang akan dihasilkan ini terdiri dari daftar kata dan nilai yang menampilkan jumlah kemunculan. Kayak apple kan ini ada 4. Berarti selanjutnya ada apple ada 4, grapes ada 1, mango ada 2, orange ada 2, plum ada 3. Dan final outputnya ini akan menghasilkan daftar yang sudah di output itu disatukan semua. Jadi apple 4, grapes 1, mango 2, orange 2, plum 3. Selanjutnya ini ada studi kasus. Jadi studi kasus ini suatu perusahaan kosmetik pada bagian marketing sedang ingin melakukan analisa mengenai apakah promosi akan mempengaruhi penjualan produk tersebut, di mana data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, yaitu X adalah promosi dan Y adalah penjualan. Nah, pertama ini adalah himpunan data. Tahapan ini akan pertama kali dilakukan guna untuk mengetahui, memahami, dan mempersepsikan data. Metode ini biasanya digunakan pada saat melakukan pencarian data, yaitu dengan data pre-processing adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu data cleaning. Pada tahap ini, data akan diperiksa bila mana ada data yang sifatnya berubah-ubah. Jadi dari data cleaning ini, pertama datanya akan disortir dan dipilih mana data yang sifatnya ini tidak berubah-ubah. Nah, kedua itu data integration. Selanjutnya, data ini akan digabungkan dari berbagai asal mula yang berbeda dari data cleaning tersebut ya. Terus selanjutnya ada data reduction. Data akan diuraikan ke dalam tabel yang lebih kecil ukurannya dengan tetap menghasilkan hasil yang sama. Dan terakhir itu ada data transformation. Data dikumpulkan menjadi format data yang sama. Dan ini adalah contoh dari tabel itu. Nah, dari tabel si penjualan Y dan si promosi itu X itu termasuk ke dalam kelas atau target ataupun tabel. Selanjutnya itu untuk data-data angka yang di dalamnya itu termasuk ke data yang kita sebutnya itu nominal. Dan selanjutnya dari kasus tersebut bisa menggunakan metode data mining. Pada tahap ini perlu memilih metode yang sesuai dengan data yang sudah didapat dengan istilah modeling. Metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, estimation digunakan bertujuan untuk menduga sebuah nilai yang masih belum diketahui. Selanjutnya ada pengetahuan. Tahapan ini digunakan untuk memahami model dan pengetahuan yang sesuai dengan metode estimation atau regresi linear yang menghasilkan data sebagai berikut. Ini adalah formula atau fungsinya, di mana persamaan regresi linear ini rumusnya itu Y sama dengan E plus BX. Keterangannya itu yaitu adalah variabel terkait, berarti yaitu yang tadi adalah nilai penjualan, sedangkan X itu variabel bebas yaitu nilai promosi yang tadi. Selanjutnya A itu intercept atau konstantan, yang B itu koefisien regresi atau slope. Selanjutnya, persamaan yang sudah dicantumkan sebelumnya ini dapat ditulis atau dikerjakan dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan dalam kurung sigma XY dibagi sigma X kuadrat dikali X. Untuk mencari nilai A dan B-nya ini bisa dilihat dalam rumus ini. Jadi dari data yang promosi dan penjualan tadi dimasukkan ke dalam Excel dan kemudian menggunakan rumus ini di dalam Excel yang akan menghasilkan tabel berikut ini. Pengaruh shift kerja yang terlihat garisnya ini naik jadinya ya. Jadi
kinerja karyawan ini dipengaruhi oleh pengaruh shift kerja. Yang terakhir itu ada evaluation. Tahap terakhir yang dilakukan itu evaluation untuk melakukan evaluasi terhadap analisis yang sudah disajikan. Dari grafik tersebut, dan ini akan menghasilkan data yang terhitungnya ya, angkanya. Jadi kesimpulannya ini adalah dengan menggunakan taraf signifikan 5%, sampel yang ada akan memberikan kesimpulan bahwa data tersebut mempunyai pengaruh yang saling berhubungan antara variabel X, promosi, dan juga variabel Y, penjualan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.